Siapa sangka di masa lampau ternyata sudah ada jasa antar makanan lengkap dengan kurir profesional dan kereta khusus. Lebih mengejutkan lagi, semuanya digagas langsung oleh sang permaisuri. Beberapa hari sebelumnya, Ibu Suri tiba-tiba ingin menikmati masakan istimewa dan meminta sang permaisuri untuk memasaknya. Tanpa ragu, ia kembali menunjukkan keterampilannya. Kentang dibentuk bulat seperti bakso, lalu susu yang nilainya setara emas dituangkan ke panci, ditambahkan tepung, dimasak hingga mengental, diberi garam dan merica secukupnya. Bulatan kentang rebus itu kemudian dimasukkan, diatur rapi di piring, lalu diberi hiasan. Selesai. Awalnya, ia sempat meragukan rasanya. Namun melihat Ibu Suri makan dengan lahap dan ekspresi penuh kepuasan, semua keraguan sirna. Masakan ini layak disebut makanan surga, di bumi jarang sekali ada yang seperti ini, pujinya. Tapi bintang 5 belum ia berikan. Katanya hidangannya agak dingin, teksturnya sedikit keras, dan susu berharga itu sebagian tumpah. Sayang sekali, tambahnya. Komentar itu menusuk hati sang permaisuri yang terkenal perfeksionis. Dari jendela, ia menatap hiasan di tandu. Kemudian ia menghitung kecepatan dan jarak tempuh untuk menemukan cara pengantaran ideal. Ia segera memanggil para pengrajin dan memerintahkan pembuatan sesuai rancangannya. Maka lahirlah tandu mewah khusus antar makanan lengkap dengan kurir. Resmilah Royal Delivery berdiri. Pesanan pertama pun datang. Ibu Suri terkejut melihat tandu pengantar makanan itu. Makanan panas mengepul tersaji di meja, dagingnya garing di luar, lembut di dalam, sempurna. Kali ini bintang 5 penuh diberikan. Usaha itu berkembang pesat, pesanan membludak. Namun sang permaisuri sadar kunci mempertahankan bisnis bukan hanya lewat makanan, tapi juga dengan memanjakan Ibu Suri. Mulailah perawatan kecantikan. Suatu hari Ibu Suri terlihat sedang memakai masker wajah dan setelah selesai, kulitnya terasa lebih kencang, seakan 10 tahun lebih muda. Keesokan harinya saat melakukan kunjungan pelanggan, permaisuri mengeluarkan puff buatan sendiri, mencelupkannya ke bubuk mutiara, lalu menepuk lembut ke wajah Ibu Suri sambil memujinya. Sang Ibu Suri pun tersenyum senang. Tak cukup di situ, ia memperkenalkan bubuk hitam ajaib yang bisa menutupi uban, menambah volume rambut, dan memperbaiki garis rambut, dan hasilnya memuaskan. Dari situ permaisuri berubah menjadi penasihat kecantikan sekaligus kuliner. Ibu Suri yang gembira lalu memberikan hak memilih selir untuk sang raja kepadanya. Permaisuri senang bukan main. Melihat barisan gadis cantik, sisi lelakinya muncul karena jiwa aslinya adalah seorang pria. Ia menyelami satu persatu mencari yang tercantik, lalu mencocokkan tanggal lahir mereka dengan miliknya hingga tersisa 3 kandidat. Ia pun mulai mendekati mereka, mengajak minum teh, berjalan-jalan, berendam di pemandian air panas, bahkan bermain jungkat-jungkit. Rasanya seperti memilih untuk dirinya sendiri, bukan untuk sang raja. Namun saat hari penobatan tiba, raja justru kecewa karena tak ada yang ia sukai, sementara permaisuri terlihat amat puas. Malam itu mungkin karena terlalu senang, ia tak bisa tidur. Ia pun menulis surat untuk ketiga kandidat selir itu, berisi ungkapan rindu, dan menitipkannya pada Dayang untuk dikirim lewat kurir istana. Sayangnya entah bagaimana, semua surat itu justru sampai ke tangan sang raja.